Perusahaan biasanya menghubungi kami. Kami minta dong mahasiswa untuk bisa apply di sekolah kami. Jadi kita ajarkan, kita biasakan bahwa siswa itu tahu matematik itu real ya, real. Jadi kebermanfaatannya ada. Matematika itu sebenarnya ada di kehidupan sehari-hari. Itu dulu yang ditancapkan di matematika ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya? Oke, people, apa kabar? Ketemu lagi sama saya Tia dan masih di kampus konservasi FMIPA. Kali ini saya nggak sendirian, Tia bareng dengan satu sosok yang akan menjelaskan begitu banyak informasi terkait Prodi S1 Pendidikan Matematika. Di Bincang Unesa kali ini bersama Ibu Roslina Ekawati PhD. Halo Ibu, apa kabar? Baik Mbak Tia, terima kasih. Aduh, alhamdulillah. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Oke, Ibu, pandemi ini perkuliahan di Prodi bagaimana Bu? Lancar. Di pandemi ini kita sistemnya masih daring. Masih daring. Ya. Sebenarnya ada rencana luring ya beberapa waktu yang lalu, tapi kita mengikuti perkembangan, mengikuti aturan di pusat sehingga kita masih berlakukan daring. Daring. Ya. Bu, susah nggak sih Bu pelajaran matematika Bu? Enggak kok, enggak susah. Begitu ya. Jadi apa yang membuat matematika itu tidak susah dan supaya kece people di luar sana, adik-adik kita SMA sederajat ini mencintai IPA dan pengen masuk di S1 Pendidikan Matematika? Oke, matematika itu sebenarnya ada di kehidupan sehari-hari. Itu dulu yang ditancapkan di matematika ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya ya jual beli di pasar itu ada matematik. Ini sekarang di lantai ini juga ada matematik. Ya, gitu. Jadi kalau ingin tahu, curious ingin tahu lebih dalam, silahkan nanti daftar di S1 Pendidikan Matematika Unesa. Jadi apa Bu sebetulnya yang dipelajari di S1 Pendidikan Matematika? Oke, S1 Pendidikan Matematika Unesa ini mengajarkan tidak hanya matematiknya, purenya, tapi juga pedagogiknya. Jadi bagaimana mengajarkan matematika yang menyenangkan dengan pembelajaran inovatif, itu yang nanti akan dipelajari oleh mahasiswa. Penasaran saya, apa Bu strategi yang dipakai? Apa desain cara untuk supaya teman-teman ini suka matematika di pendidikan matematika? Oke. Pendidikan Matematika Unesa kita ada beberapa unit ya. Ada di dalamnya itu ada laboratorium. Salah satunya laboratorium pembelajaran. Ini menyambung ke Sarpras ya. Kemudian ada laboratorium matematika realistik. Nah, di situ di laboratorium matematika realistik itu ada beberapa contoh-contoh pembelajaran matematika menggunakan pendekatan matematika realistik dan yang lainnya. Jadi misalnya nih mahasiswa atau guru bisa mengajak siswanya untuk eksplor matematika di kehidupan sekitarnya, di kehidupan mereka, yang dekat dengan mereka. Jadi tidak hanya yang di mindset oleh anak-anak atau siswa itu tidak hanya yang X, Y, Z gitu ya, pimpinan matematika gitu ya Mbak Tia ya. Nah, maksudnya jadi kita ajarkan, kita biasakan bahwa siswa itu tahu matematik itu real ya, real. Jadi kebermanfaatannya ada gitu. Berasa gitu ya. Dan ini yang masih menjadi penasaran. Ini berarti harus ada strategi supaya bagaimana bisa mempelajari matematika ini menyenangkan. Betul. Melanjutkan di Prodi S1 Pendidikan Matematika Ibu. Untuk sarprasnya selain ada laboratorium, ada apa lagi Bu? Apa yang teman-teman mahasiswa nanti dapetin? Di S1 Pendidikan Matematika ini ada beberapa ruang kelas jelas ya. Kemudian ada laboratorium yang mendukung pembelajaran mahasiswa. Salah duanya tadi sudah saya sebutkan. Ada juga laboratorium computers. Kemudian ada juga integrated lab yang ada di gedung sebelah sana ya, di IDB Lab. Jadi itu terintegrasi. Kampus Ketintang ya? Ya di Ketintang. Kemudian kita juga ada unit-unit ini ya, penalaran. Jadi kalau yang mahasiswa yang
excited dengan ini ya, dengan apa namanya, mathematics ya, seperti olimpiade itu akan dibina di unit-unit itu. Oh oke. Jadi dipersiapkan gitu ya, diinkubasi. Betul lah, good word. Inkubasi. Jadi ini berkaitan dengan berarti teman-teman di S1 Pendidikan Matematika ini sivitasnya ini juga saling menunjukkan prestasi. Kalau boleh diinformasikan Ibu ke Keci People, apa saja prestasi sivitasnya? Oke. Sivitasnya ada dosen, ada mahasiswa ya. Nah, untuk mahasiswa ini kita surprise banget bahwa pencapaian adik-adik mahasiswa di S1 Pendidikan Matematik itu tidak hanya matematikanya. Tapi ada beberapa yang sudah menjuarai ini lomba poster. Lomba poster. Oh, jadi di luar akademik ya, non akademik juga prestasinya mereka dapat. Betul. Ada yang menjuarai ini lomba karya tulis. Lomba karya tulis. Kemudian dai juga ada. Kemudian salah satu mahasiswa kami kemarin ada yang sempat jadi finalis Putri Jawa Timur, Putri Kampus Jawa Timur. Putri Kampus Jawa Timur. Jadi tidak hanya sekedar prestasinya itu tidak hanya akademik math gitu ya, tapi juga ada non akademik math ya. Jadi ini menyambung bahwa salah satu wujud keunggulan dari S1 Pendidikan Matematika. Betul. Di Pendidikan Matematika Ibu, ada nggak sih Bu kelompok belajar atau study club yang dibentuk teman-teman mahasiswa kemudian disupport juga sama dosennya? Oke, ada. Jadi mahasiswa itu kan di himpunan mahasiswa jurusan matematika, Himatika itu ada beberapa study club, English club gitu ya. Kemudian ada yang tadi ya unit penalaran. Itu mereka berinteraksi dengan kami dan kami juga ada dosen yang mendampingi mereka. Jadi kadang-kadang mereka mengundang kami ya dosen-dosen untuk bisa memberikan atau bergabung dalam study club mereka gitu. Oke, berarti memang mata kuliah unggulannya memang matematika itu sendiri ya? Ya. Oke. Kemudian berkaitan dengan beasiswa Bu, ini kan salah satu bentuk support atau teman-teman bisa termotivasi di S1 Pendidikan Matematika. Adakah beasiswa Ibu, dan gimana sih cara teman-teman bisa dapat beasiswa ya? Kalau beasiswa biasanya informasinya dari fakultas ya, dari fakultas ke kami dan kami sampaikan ke adik-adik mahasiswa. Kemudian adik-adik mahasiswa bisa apply untuk scholarship-nya. Jadi kalau misalnya ada scholarship di luar itu juga kami sampaikan. Jadi Kaprodi FMIPA ini informasinya kok lancar. Jadi tidak hanya sekedar informasi dari luar terkait dengan scholarship, kita sampaikan juga ke mahasiswa. Gitu. Kemudian penerapan MBKM Ibu di S1 Pendidikan Matematika. Bagaimana Ibu? MBKM lancar, jadi mahasiswa itu mulai semester 4 sudah aktif, Mbak. Sudah apply untuk ikut kegiatan di luar kampus, misalnya ada kampus mengajar, sudah ada beberapa dari kami, banyak ya, banyak mereka dapat benefit dari kegiatan tersebut. Kemudian kita 2 semester di luar kampus kan mahasiswa itu. Jadi normalnya kalau di kita secara linear mereka out of the campus itu semester 6 dan 7. Cuman kalau misalnya mereka mau lebih awal ada tawaran di Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu mereka bisa apply. Pertukaran pelajar antar kampus di dalam negeri dan di luar negeri. Jadi mereka cerita ya benefitnya. Oh iya, ke adik kelasnya gitu ya. Jadi biar sama-sama tergerak untuk ikut gitu ya. Dan kemudian terkait dengan ini Bu, selain penerapan MBKM, mitra kerja Ibu. Jadi apakah di S1 Pendidikan Sains ini mitra kerja matematik, di S1 Pendidikan Matematika untuk mitra kerjanya ini di instansi atau di perusahaan Ibu? Oke, ada beberapa mitra kami ya, kebanyakan sih dari sekolah ya, karena salah satu profil kami kan dari pendidik, profil lulusan kami. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa mitra dari luar, misalnya ada perusahaan yang menghasilkan media pembelajaran, itu mereka hire juga dari kami. Jadi terserap di situ juga ya? Ini langsung menyambung ke profil lulusan juga nih. Ya, jadi ada yang itu ya, jadi
perusahaan biasanya menghubungi kami. Kami minta dong mahasiswa untuk bisa apply di sekolah kami. Jadi datang ke jurusan. Menarik ke prodi. Ini. Ya. Artinya teman-teman sudah ada gambaran, tidak hanya mencari tapi malah ditawarin. Benar. Gitu ya? Banyak juga, iya benar. Banyak juga yang masih belum lulus, ini menunggu wisuda, itu sudah diterima. Sudah diterima. Iya. Wah, ini alhamdulillah banget nih. Jadi artinya ketika mereka sudah wisuda lulus tapi mereka udah kerja, jadi nggak repot gitu. Betul. Kan. Jadi sudah mengurangi prosentase dari angka unemployed gitu kan. Oke. Ibu, ini kita di hampir penghujung segmen, tapi saya pengen teman-teman di luar sana juga tahu, kalau pengen tahu di S1 Pendidikan Matematika nih informasinya mereka bisa akses di mana nih? Oke, bagi teman-teman yang ingin tahu lebih detail terkait dengan S1 Pendidikan Matematika UNESA bisa akses webnya di pendidikan matematika.fmipa.unesa.ac.id. Di situ ada banyak informasi dalam bahasa Indonesia and also in English. Karena kita sudah terakreditasi internasional dan mitra kita sudah banyak, bisa dilihat di situ bagaimana pembelajarannya dan seterusnya bisa dilihat di situ. Oke. Paket lengkap informasinya KC People. Tapi kalau penasaran lagi boleh datang ke kampus Ketintang gitu kan, di prodinya. Nanti ketemu langsung sama Kaprodinya Bu Roslina Ekawati. Baik Ibu, apa sih pesan dan harapan Ibu untuk KC People di luar sana? Oke, buat KC People, don't think that mathematics is difficult ya. Mathematics is in your everyday life. Mathematics is fun. Oke. Itu yang harus digaris bawahnya. Oke. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Closing statement. Come and join us in jurusan Prodi Pendidikan Matematika UNESA. Oke, jangan tunda, langsung aja gabung. Terima kasih Bu Roslina Ekawati yang sudah berkenan berbagi informasi buat KC People. Dan spill sedikit nih, Bu Roslina Ekawati ini lulusan Belanda dan juga Taiwan. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Roslina Ekawati PhD yang sudah berkenan untuk ngobrol langsung di Bincang UNESA Profil Prodi S1 Pendidikan Matematika. Tia pamit, dan juga KC People jangan lupa untuk subscribe KC Media by UNESA YouTube-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KC Radio, your easy listening station. Bye-bye. KC Radio.